Selamat pagi anak-anak dan remaja misioner. Berjumpa lagi bersama Bunda Endang dalam edisi Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura pada hari ini, Rabu 7 Agustus 2024. Bacaan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Mari sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas perlindungan-Mu di sepanjang malam tadi. Kami bersyukur atas hari baru yang membawa kesegaran dan membangkitkan semangat baru bagi hidup kami. Berilah kami kemampuan baru untuk menghayati iman dan mengamalkan kasih di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melaksanakan aktivitas kami. Kami mohon bimbing serta tuntun serangkaian aktivitas kami sepanjang hari ini. Semoga semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Nama-Mu kami puji hari ini, esok, dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pasal 15 ayat 21 sampai 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anak anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang iman dari seorang ibu yang menyelamatkan dirinya dari sakit. Di saat kita sakit dan menderita, kita ingin Tuhan menjamah kita dan menyembuhkan kita sesegera mungkin. Namun di saat kita sehat, jarang sekali kita meminta Tuhan memberikan kita selalu kesehatan dan bahkan menjauhkan diri dari Tuhan. Iman seorang ibu yang telah menyelamatkan dirinya mengajarkan kita bahwa kita pun bisa sembuh jika kita yakin dengan penuh hati akan kuasa dan keajaiban Tuhan yang Maha Kuasa. Apakah kita sudah memiliki iman yang sama seperti kisah ibu yang disembuhkan oleh karena imannya? Atau apakah kita semakin ragu akan kuasa dan keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita? Ingatlah apa yang disampaikan oleh Yesus kepada ibu itu. "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Menjadi seorang yang taat dan yakin 100% sepenuh hati untuk selalu memelihara iman itu sangatlah berat.
Sebab ada begitu banyak tantangan yang pasti kita akan hadapi di dalam kehidupan kita. Bahkan kita akan mudah mengalami kekecewaan dan kepahitan saat menghadapi tantangan dan ujian. Tentunya kita pun tahu bahwa selama hidup di dunia ini, kita tidak pernah luput dari apa yang dinamakan masalah. Hari ini kita perlu belajar dari seorang wanita Kanaan yang anaknya sedang kerasukan setan. Untuk menjangkau Yesus, ibu ini harus menghadapi tantangan yang sangat berat, namun tidak membuatnya putus asa dan menyerah begitu saja. Ia terus berseru-seru kepada Yesus, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Murid-murid Yesus merasa terganggu dengan teriakan wanita itu dan berniat mengusirnya. Sebenarnya wanita Kanaan ini punya alasan untuk kecewa dan mundur, apalagi mendengar perkataan Yesus kepadanya, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi dia tidak peduli. Imannya tidak menjadi lemah dan sama sekali tidak terpengaruh dengan situasi yang ada. Dia percaya dengan iman bahwa Yesus berkuasa melakukan segala sesuatu. Dan karena ketekunannya, ia memperoleh jawaban, "Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh dari kerasukan setan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Anak Misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berberkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di edisi Doremi berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.